Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suat Akbar dari kelas 64 2A 11. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pajak. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Suemitro SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 2. Ada undang-undang menurut ketentuan umum perpajakan nomor 16 tahun 2009 ayat 1 pasal 1. Mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data APBN negara kita pada tahun 2020 dengan pendapatan negara sebesar 1,699 triliun dan pengeluaran sebesar 2,739 triliun yang diakibatkan oleh COVID-19. Yang mengharuskan negara mengeluarkan dana untuk masyarakat yang terkena COVID-19. Pada tahun ini, pendapatan negara sebesar 1,743,6 triliun dan pengeluaran sebesar 2,750 triliun. Pendapatan tahun ini lebih besar dari tahun kemarin dan pengeluaran juga lebih besar. Mengapa lebih besar? Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan total APBN 2021 mencapai 2,750 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan informasi pasca pandemik agar lebih stabil. Dalam pajak ada namanya unsur-unsur pajak. Unsur pajak ada 4. Pertama, subjek pajak. Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang menjadikan pajak sebagai bentuk kewajiban pada warganya. 2. Wajib pajak. Orang dan lembaga yang sudah layak untuk membayar pajak. Ketiga, objek pajak. Orang atau lembaga yang harus membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah produk, benda, atau layanan yang harus dibayarkan pajak. 4. Tarif pajak. Nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk dan layanan yang terbebani pajak. Awal sejarah pemungutan pajak. Pajak sebagai suatu beban pada awalnya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro biasanya adalah penguasa seperti raja atau bangsawan. Sedangkan yang kontra adalah rakyat yang memikul beban pajak. Yang pertama ada tributum, sebagai pajak langsung atau pajak atas kepala dipungut pada saat perang terhadap penduduk Roma pada tahun 167 Masehi. 2. Sudah abad kedua Roma mengandalkan pajak Pectigalia seperti Portoria, yaitu pungutan atas penggunaan pelabuhan. 3. Zaman Julius Caesar, dikenal centesima rerum vanalium, yaitu sejenis pajak penjualan dengan tarif 1%. Itu sedikit sejarah pungutan pajak. Dan yang terakhir ada fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 4 fungsi, yaitu pertama, fungsi budgetaire. Fungsi budgetaire adalah fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk masukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. 2. Fungsi reguleren. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Fungsi stabilitas. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. 4. Fungsi redistribus. Pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Itu saja rangkuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.